untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Siapa saja nama-nama yang diusulkan oleh DPRD NTT? Pendengar, pagi ini kami sudah terhubung dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Emiliana Juli Nomleni. Selamat pagi, Bu Emi. Selamat pagi. Salam sehat, apa kabar? Salam sehat, kabar baik. Ya. Salam untuk seluruh pendengar RRI. Baik, terima kasih Ibu Emi. Informasinya 3 nama nih sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Siapa saja nama-nama yang diusulkan ya untuk bisa menjadi PJ Gubernur NTT nantinya, Bu Ibu Emi? Iya, baik, terima kasih Kak Desi. Jadi ya prosesnya ini memang proses yang baru ya, yang diberikan ruang kepada DPR. Karena selama ini kalau penjabat itu langsung ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena memang jeda waktunya itu kan tidak terlalu panjang. Dia hanya untuk mempersiapkannya paling lama 3 bulan. Tapi ini karena ada perubahan sistem pemilu yang ada pemilu serentak, sehingga itu cukup panjang durasi untuk penjabat-penjabat. Sehingga ruang itu juga diberikan ke DPR dan ya kami berproses mencoba untuk melihat sisi mana yang paling baik lah. Dan berproses di DPR sudah cukup maksimal dan kami melalui fraksi-fraksi dulu, Kak Desi. Jadi kami berproses mulai fraksi, saya sebagai Ketua DPR bersama dengan pimpinan, kita mengundang pimpinan fraksi untuk menyampaikan dan meminta kepada masing-masing fraksi untuk mengusulkan nama-nama. Nah memang cukup sulit bagi kita untuk mengetahui calon-calon yang sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat paling utama itu adalah soal eselonisasi ya. Dia harus paling rendah itu eselon 1B. Nah, teman-teman juga cukup punya kesulitan untuk kita mengetahui kader-kader kita yang sudah sampai di titik itu. Tapi ya puji Tuhan kita bersyukur bahwa kita cukup bisa mendapatkan nama-nama yang memenuhi syarat itu. Dan dari 9 fraksi itu kita mencoba untuk mendata semua yang diusulkan oleh fraksi. Kita punya 6 nama. 6 nama yang diusulkan dari masing-masing fraksi. Tapi dibatasi 3 saja ya? Ya. Tapi dibatasi hanya 3 saja begitu yang bisa diusulkan. Makanya kami mencoba untuk ada dalam kesepakatan bersama untuk kita ambil 3 nama. Kan siapapun yang nama itu muncul itu kan sebenarnya bagi kita tidak terlalu bermasalah ya, karena semua sudah terpenuhi persyaratannya. Dan oleh karena itu 3 nama yang kami bawa ke Kementerian Dalam Negeri itu, yang pertama ya Pak Rudolf Roja, yang kedua itu ada Pak Innocentius Samsul, dan yang ketiga itu Pak Thomas Umupati. Pak Rudi itu sekarang deputi di Kementerian Polhukam, terus Pak Ino itu kepala BKD ya, Badan Keahlian DPR RI, dan Pak Thomas Umbu itu di IKN. Tiga-tiga penuhi syarat gitu. Ya, jadi 3 nama ini sudah diserahkan ke Mendagri, selanjutnya akan menjadi kewenangan Kemendagri begitu, Bu Emi ya? Betul. Ya, betul. Nanti setelah tahapan ini bagaimana nanti proses selanjutnya untuk bisa diketahui oleh masyarakat, karena memang karena kali ini sistemnya baru seperti yang tadi disampaikan Ibu Emi di awal. Selanjutnya nanti masyarakat menunggu kira-kira nanti seperti apa proses pengumumannya dan lain-lain nanti. Ya, jadi memang batasan kami sampai kami menyerahkan nama-nama ini ke Kementerian Dalam Negeri. Dan proses selanjutnya adalah memang ada di Kementerian, karena dari Menteri Dalam Negeri akan mengajukannya kepada Presiden. Karena Presiden yang memutuskan, yang menetapkan itu. Dan yang kita tahu sistemnya itu, Kementerian juga menyampaikan 3 nama. Ya kalau proses normal itu berarti ada 6 nama, tapi bisa juga Kementerian melihat bahwa nama-nama ini sudah sangat representatif untuk bisa diajukan, bisa saja nama-nama dari usulan DPRD itu yang dipakai. Dan memang kita semua berharap bahkan meminta kepada
kementerian, Menteri Dalam Negeri, dan juga kepada Presiden, untuk kalau bisa dari 3 nama itu yang ditetapkan dari 3 nama itu salah satu ditetapkan menjadi penjabat. Karena ya kami bersyukur saja bahwa ada putra-putra daerah yang luar biasa ya, bisa mencapai titik-titik tertinggi yang hari ini pemerintah pusat itu mempercayakan tugas kepada mereka. Dan istilah saya ya kami meminjam putra daerah ini untuk bisa kembali untuk ya paling tidak mereka bisa memberikan sumbangsi mereka untuk NTT begitu. Tapi kalaupun di antara 3 itu pasti kalau Tuhan berkenan salah satu yang ditetapkan, yang 2 itu pun juga kami berharap mereka tetap memberikan kontribusi positif terhadap NTT, termasuk yang 6 nama yang sudah kami sebutkan itu, begitu kan. Ini kan hanya sekedar memunculkan nama, tapi sebenarnya tanggung jawabnya ada pada kita semua. Baik, gitu. Ya, Ibu Emi, kemudian setelah 3 nama ini dirilis di media, ini ada banyak pertanyaan selain memenuhi syarat administratif, salah satunya adalah eselonisasi. Apa mungkin ada alasan-alasan lain sehingga muncul 6 nama kemudian difilter menjadi 3 saja sehingga terpilih 3 nama tersebut begitu Bu Emi? Sebenarnya memang tidak ada mekanisme ya, karena kami tidak melakukan fit and proper test. Itu pertama. Ya kami hanya menggodok apa yang ada gitu. Yang kedua, ini tidak ada sistem pemilihan. Di DPR kami tidak melakukan pemilihan. Ya baik ya, untuk fit and proper test kita bisa tahu ya mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah gitu. Termasuk pemilihan. Pemilihan kan berarti siapa yang suara terbanyak gitu. Yang kami coba ramu itu adalah kami melihat potensi wilayah yang menjadi keterwakilan. Jadi 3 nama ini juga menjadi bagian yang menggambarkan tentang keterwakilan dari wilayah-wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ada Sumba, ada Timur Besar, ada Flores. Tetapi bukan berarti yang 3 itu tidak mewakili gitu loh. Tapi memang ini menjadi sebuah pendasaran saja. Ya, makanya ketika teman-teman wartawan juga menanyakan, saya bilang tidak usah tanya kenapa sampai di situ, karena kita tidak lagi bicara tentang saya suka ini, saya mau ini. Karena rata-rata kita kan memang tidak cukup mengenal secara detail begitu. Tetapi nama-nama ini misalnya yang eselon 1B misalnya Pak Sekda ya, namanya beliau juga Pak Kosmas Lana. Nah, pertimbangannya karena beliau sekarang juga sedang menjabat Sekda dan baru 2 bulan dilantik ya, tanggal 25 Mei. Itu kan juga ada salah satu pertimbangan bahwa kita akan cukup sulit lagi kalau misalnya nama ini muncul dan kita harus mencari lagi PLT Sekda. Sedangkan kondisi NTT kita butuh pemimpin yang sekarang ini kalau bisa definitif untuk kita bisa melakukan banyak hal gitu. Makanya tidak terlalu ini, karena itu tadi ada 2 kriteria yang memang bisa kita pakai untuk kita memilih ini siapa dan siapa, karena sekali lagi bahwa kami tidak melakukan fit and proper test. Kami hanya merangkum nama-nama dan mencoba kira-kira apa yang paling dekat untuk bisa ini. Tapi 6 nama itu putra-putra terbaik, tidak ada soal gitu, tidak ada masalah. Memang kesulitan kita juga, tapi ya puji Tuhan kita bersyukur bahwa di DPR sangat kondusif, kita sangat terbuka dan ya kita semua bersepakat bahwa siapapun yang nanti dimunculkan itulah putra-putra terbaik NTT. Jadi tidak ada perdebatan, tidak kenapa ini begini, tidak. Sangat baik di Pros DPR. Dan saya pikir ini sebuah langkah yang baik ya, sebuah langkah maju, karena pasti semua kita ada kepentingan, pasti semua kita punya keinginan-keinginan. Tapi keinginan satu paling utama dari keinginan kita semua, saya yakin bahwa keinginan kita adalah memilih putra terbaik untuk menjadi pemimpin di NTT. Amin. Itu harapan kita bersama ya. Nah, itu yang kita harus samakan persepsi bahwa kita boleh berbeda, tetapi tujuan kita satu adalah untuk bisa mendapatkan pemimpin untuk melayani masyarakat NTT. Begitu. Baik, Ibu Emi, jadi sekarang masyarakat termasuk saya ini juga diharapkan menantikan dulu saja ya siapa nanti yang kemudian nama yang akan diputuskan oleh Kemendagri, karena kewenangan DPRD NTT itu hanya mengusulkan 3 nama ini, begitu Bu Emi ya. Baik, terima kasih Bu Emi, kita sama-sama nantikan ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi.
Bersama kami pendengar, baru saja Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emino Meleni tadi sudah menyampaikan bahwa sudah menyerahkan 3 nama sebagai calon penjabat Gubernur NTT kepada Kemendagri, dan kewenangan DPRD NTT hanya sampai di situ saja. Setelah ini nanti kita tunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia siapa yang akan diputuskan untuk menjadi penjabat Gubernur NTT ya. Dan nama-nama yang diusulkan tadi adalah Irjen Polisi Rudolf Albert Roja yang saat ini di Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Kementerian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kemenpol Hukam RI. Ada juga nama lainnya yaitu Dr. Innocentius Samsul yang masih menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, serta juga ada nama lainnya yaitu Dr. Insinyur Thomas Umbupati Deputi Pengendalian Otorita Ibu Kota Negara atau IKN ya. Tadi disampaikan bahwa sebenarnya ada 6 nama yang terjaring dari 9 fraksi di DPRD Provinsi NTT. Namun setelah selesai pembahasan dilakukan secara terbuka menetapkan 3 nama yang direkomendasikan menjadi calon penjabat Gubernur NTT dan sudah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan ketiga nama itu memiliki posisi jabatan yang strategis, kapasitas yang memadai pada posisi jabatan eselon 1 di lembaga pemerintahan di tingkat pusat. Terima kasih masih bersama kami. Setelah ini pendengar ya akan kami hadirkan informasi lainnya. Ini terkait dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membanggakan karena mewakili Indonesia tampil di kick-off 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Meksiko. Langsung dari Meksiko nanti kita akan menghubungi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Andes Yosef Anaisoi MM, untuk menceritakan selengkapnya terkait dengan kegiatan ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Indi.